Halo, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan membuat video micro teaching ini untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah perencanaan pembelajaran. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, nama saya Rosmi Simanjuntak, NPM saya 1805030093. Saya dari kelas 232. Mata kuliah yang saya emban adalah perencanaan pembelajaran. Micro teachingnya akan dimulai. Halo semua, apa kabar? Baik? Ya, pasti baik. Nah, hari ini nih kita sebelum belajar kita berdoa dulu. Oke, doa yang dipimpin oleh Aditya. Aditya, mari kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih Aditya. Nah, sebelum kita masuk belajar, Ibu terlebih dahulu memperkenalkan, mengabsen kalian dulu ya. Coba Aditya hadir? Hadir. Agni hadir? Hadir. Andi hadir? Hadir. Andika hadir? Hadir. Chelsea hadir, Felicia hadir. Oke, kalian hadir 20 orang. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, terlebih dahulu Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita. Nah, di sini tujuannya adalah Ibu akan mengajarkan di bagian bahasa Indonesia dan guru yang lain akan mengajarkan di bagian PPKN dan PCOK. Nah, tujuannya adalah 1. Dengan mengidentifikasi kata, siswa dapat menjelaskan makna yang ada pada kosakata dengan keadaan cuaca secara tepat. Yang kedua adalah dengan kegiatan menulis kesimpulan, siswa dapat menyusun informasi tulisan berkait dengan keadaan cuaca. Yang ketiga adalah dengan kegiatan diskusi, siswa dapat memberikan contoh tiga persatu dalam keberagaman yang benar. Yang keempat adalah dengan kegiatan olahraga, siswa dapat mempraktikkan gerakan kombinasi bertumpu dengan keseimbangan dalam aktivitas senam lantai. Nah, itulah di bagian tujuan pembelajaran kita. Masuklah kita ke bagian bahasa Indonesia. Di sini kita akan belajar tentang kosakata baku dan kalimat efektif. Coba diperhatikan di layar yang diberikan. Di situ ada tulisannya kosakata. Tapi terlebih dahulu, sebelum Ibu masukkan ke sana, ada yang tahu apa itu kosakata? Ya, Nisa apa? Oh ya, boleh. Bima apa? Oh, boleh. Nah, dengarkan. Di sini kosakata atau kata baku adalah kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia dan sumber utama dari bahasa baku yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, kata baku umumnya sering dipakai pada kalimat yang resmi, baik itu dalam tulisan maupun dalam sebuah ungkapan kata-kata. Kata-kata baku yakni kata-kata yang dipakai secara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya, dan suatu kata bisa disebut dengan kata tidak baku bila kata yang dipakai tidak sesuai dengan kaidah atau bahasa Indonesia. Nah, ketidakbakuan suatu kata bukan hanya diakibatkan oleh salah penulisan saja, akan tetapi dapat juga disebabkan oleh pengucapan yang salah dalam penyusunan suatu kalimat yang tidak benar. Itulah tadi pengertian kata baku. Nah, kata baku memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan kata tidak baku. Di antaranya yang pertama adalah kata baku tidak berkontaminasi atau tidak beracun. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga, kata baku bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Kelima, kata baku digunakan pada acara formal ataupun acara resmi dan tidak pada percakapan sehari-hari. Nah, keenam adalah kata baku tidak menggunakan majas pleonasme atau menambahkan keterangan tambahan yang tidak diperlukan. Nah, di ketujuh itu adalah kata baku memiliki arti yang pasti, tidak membingungkan atau tidak mengkelirukan. Nah, contoh-contoh kata baku itu seperti apa? Yang pertama, objek, pasif, praktik, efektif, karena, foto, biosfer, bus, aktif, November, apotek, negeri, teknik, daftar, nasihat, dan lain-lainnya. Itu adalah contoh kata-kata yang baku. Masuklah kita ke kata tidak baku. Nah, kata tidak baku ini merupakan kata yang dipakai tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Biasanya, kata tidak baku sering dipakai pada suatu perencanaan sehari-hari atau dalam bahasa tubuh. Nah, kata tidak baku ini lebih menekankan pada fungsinya sebagai bahasa percakapan sehari-hari.
Fungsi kata tidak baku sebenarnya membuat suasana lebih santai, terutama jika diterapkan pada percakapan. Penggunaan kata tidak baku juga bisa membuat orang berbicara semakin santai. Nah, kata baku ini dipakai untuk bahasa sehari-hari, contohnya di kalangan kalian sama teman. Tapi kata tidak baku dipakai untuk bahasa sehari-hari. Dan kata yang baku itu biasanya dipakai untuk acara formal atau penulisan atau sebagainya. Udah ngerti sampai sini? Ada bertanya? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Coba diperhatikan, ada ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama, kata tidak baku memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kata tidak baku digunakan pada percakapan sehari-hari. Kedua, kata tidak baku sudah terkombinasi bahasa asing atau bahasa daerah. Ketiga, bentuk kata tidak baku berubah-ubah. Yang keempat adalah kata tidak baku memiliki makna yang sama seperti kata baku meskipun pengucapannya berbeda. Contoh kata tidak baku adalah yang pertama, praktek. Nah, pasif, apotek, afektif, karena, foto, biosfer, bis, objek, nasihat, artik, negeri, teknik, November, dan lainnya. Coba diperhatikan contohnya ini. Nanti aku akan memberikan tugas kalian di sesi. Sudah semangat sampai sini? Sudah? Oke, masuklah kita ke kalimat efektif. Di sini kita akan membahas kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menggunakan gagasan yang digunakan secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar membaca secara tertentu. Efektif dalam hal ini adalah kalimat yang memiliki kemampuan menunjukkan gagasan atau pemikiran pada orang yang membaca. Nah, dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis untuk dibaca secara tepat sehingga pendengar yang membaca dapat memahami pikiran tersebut lalu jelas terungkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicara. Nah, ini kalimat efektif sudah mengerti kan? Masuklah kita ke ciri-ciri kalimat efektif. Berikut ini akan kami jelaskan beberapa ciri-ciri lengkap mengenai kalimat efektif. Yang pertama, memakai diksi yang tepat. Yang kedua, mempunyai unsur pokok atau penting minimal subjek, predikat atau disingkat dengan SP. Yang ketiga adalah taat kepada aturan ejaan yang disempurnakan yang berlaku. Yang keempat adalah melakukan penekanan isi pokok. Yang kelima adalah mengacu kepada perkembangan bahasa. Yang ketiga adalah memakai variasi struktur kalimat. Yang keempat adalah memakai kepadan antara struktur bahasa dan jalan pikir yang logis. Yang kesembilan adalah mewujudkan koherensi yang baik dan tepat. Yang ke-10 adalah mempraktikkan paralelisme merupakan penggunaan terkata. Yang ke-11 adalah dipakai kesempatan. Yang ke-12 adalah didasari pada penggunaan kata yang baik. Masuk kita kali itu tadi adalah kalimat efektif. Masuk kita ke kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif merupakan kalimat yang tidak dapat bersifat terdapat sifat-sifat tertentu pada kalimatnya. Tidak terdapat aturan sebagai berikut dalam kalimat tidak efektif. Yang pertama, ciri-ciri kalimat tidak efektif. Yang pertama, memiliki dua konjungsi pada suatu kalimat yang memiliki dua klausa. Yang kedua adalah terdapat konjungsi setelah tanda koma. Yang ketiga adalah kalimat diawali dengan konjungsi. Yang keempat adalah kalimat yang diawali dengan proposisi kemudian diikuti oleh predikat yang berimbuhan ni saya. Yang selanjutnya adalah kalimat tidak mengikuti kaidah ejaan. Tidak mengikuti kaidah ejaan yang disempurnakan atau bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir adalah bahasa terkadang tidak logis. Tidak logis. Ini adalah bahasanya yang tidak masuklah kita ke contohnya. Contoh kalimat efektif itu adalah saya adalah mahasiswa
sarana transportasi. Nah, kalimat tidak bakunya, kalimat tidak efektifnya adalah saya ini adalah mahasiswa dari Universitas Tanggung. Kebetulan saya ngekos di bawah ya, ngekos rumah di daerah Raja Bas. Jadi berangkat kuliah saya menggunakan transport. Selain saya, banyak pula mahasiswa Universitas Tanggung yang setiap hari. Di sini kalimat tidak efektifnya menggunakan ngekos, sedangkan kalimat efektifnya hanya menggunakan kata kos, tidak ada penambahan m. Ya, tidak. Oke, paham? Oke. Sekian tugas kalian adalah berdasarkan kalian dikeluarkan. Tugas kalian adalah coba berikan contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, tugas ini besok minggu depan kita akan bahas di pertemuan kita juga. Nah, di dalam kelompok ada 4 orang. Jadi kalian saling bekerja sama. Di situ nanti akan ibu nilai bagaimana kalian saling bekerja sama, menunjukkan kerukunan kalian, kekerjasamaan kalian, kekompakan kalian. Jadi kalau tidak ada yang mau bekerja sama, coba dituliskan namanya di paling bawah, taruh di situ yang tidak mau bekerja, tandai dia, oke? Nah, jangan lupa tugasnya ini diberi nilai. Jadi kalau kalian mau nilainya tinggi, kalian harus bekerja dengan giat, oke?